ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, ta'lim muta'allim yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, Allah akan saya dan Anda dalam rangka mengaji dan mengkaji Allah wa sunnati Rasul. Insyaallah hari ini adalah Al-Kabair. Fotokopian yang Anda terima Al-Kabair itu sudah ada syarahnya, bukan dari kitab aslinya, tapi sudah disyarah oleh Syekh Utsaimin. Hanya bab 19 toh, sama 20 ya. Insyaallah hari ini kita meneruskan yang 19 mengenai khianat pada harta rampasan, ya. Sudah selesai itu. Langsung 20 ya. Langsung 20 mengambil harta orang lain dengan cara batil. Ya. Silakan tafadhal. Bismillah. Al-Kabair. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dosa besar ke-20, mengambil harta orang lain dengan cara batil. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Iya. Ya. Jadi sudah dikabarkan jauh sebelumnya, pengadilan, institusi sebelumnya, polisi, itu sudah ada di sini Quran. Ya. Tentang memakan harta dengan cara batil itu adalah umatnya Nabi Allah Shu'aib alaihissalam. Itu ada mulai ayat 84 dari surat Hud. Silakan mulai ayat 84 dari surat Hud surat 11.
Surat Hud ayat 84. Wa ila madyana akhahum Shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azab yaumin muhit. Dan kepada penduduk Madyan kami utus saudara mereka Shu'aib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik atau makmur, dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan atau hari kiamat. Iya, jadi sugih makmurnya sebab mengurangi timbangan dan takaran. Itu ayat 85. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa ashya'ahum wa la ta'asaw fil ardi mufsidin. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Itu tambahi lagi kesalahannya, samping takaran dan timbangan, ya toh, merugikan manusia antara satu dengan yang lain dengan memakan hak-hak, ngambil tapal batas, ya, geser tapal batas, galengannya dipinggirkan, ya kan gitu dulu waktu acul, agar batas kita bertambah, batasnya orang yang berkurang, ya. Lalu kemudian ayat 86. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaikum bihafiz. Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Iya, artinya yang halal itu lebih baik, tinggalkan yang haram. Ketika saya dan Anda mengurangi timbangan takaran, kan gak ada yang tahu, ya. Siapa yang pernah saya curangi kan tidak ada yang tahu. Wis berhenti ya, gitu ya. Kan kita tidak bisa mengembalikannya. Nah itu sudah, ya. Lalu apa? 87 yang berat, ya. Silakan 87. Qalu ya Shu'aib salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'u innaka la antal halimur rasid. Mereka berkata, wahai Shu'aib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami,
atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai. Iya, ini pameo bahwa dia menghina Su'aib, umatnya Su'aib gitu. Pertama, Su'aib mengatakan tinggalkan agama nenek moyangmu. Jawabannya tidak. Sama dengan surat 2 ayat 170, surat 5 ayat 104, ya, surat 43 ayatnya 22 sampai 24. Jawaban kita tidak, meninggalkan nenek moyang tidak. Rata-rata maka ada Islam yang bercampur dengan agama nenek moyang. Lalu kemudian apa? Atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara kami. Ketika diberitahu ini tidak boleh, tidak. Ini uang kami, harta kami. Ngapain lu repot-repot? Saya yang nyicil, kamu kok repot ngurusi saya? Kita sudah masuk umatnya Su'aib ya. Innalillah. Padahal saya dan Anda cukup menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak butuh lagi yang lain. Karena itu umat masa lampau. Tidak usah dibangkit-bangkitkan. Ternyata saya dan Anda membangkitkan ya yang dari masa lampau. Uang saya, rumah saya, mobil saya. Ngapain lu ngurusin saya? Yang nyicil saya. Gak minta kepada dirimu kok aku. Gitu. Diberitahu. Gak usah nasihati, sok suci kamu. Kayak surga dan neraka yang milik kamu saja. Nah, wis. Umatnya Su'aib persis kita. Monggo. Apa? Sesuai syariah. Gampang. Ini rumah dibeli oleh bank. Berapa? 200 juta. Jual ke kita berapa? 250 juta. 10 tahun 250 juta. 5 tahun 250 juta. Tidak ada dua harga. Tidak ada dua harga. Yang kedua, saya belum bisa bayar. Tidak ada penalti. 3 bulan saya tidak bisa bayar, tidak ada penalti. Karena apa? Surat 2 ayat 280. Jika mereka tidak mampu, maka beri tangguh, kau dapat pahala. Syariah. Biarpun sebulan sudah ada tetap begitu. Iya, bayarnya semampumu berapa? Kalau kamu mampumu 2,5 juta, 2,5 juta. Bulan besoknya 3 juta. Besoknya 1,5. Mampunya segitu. Tidak ada bunga. Pokoknya yang terpenting sekian. Ono gak kira-kira? Wis ngono wae. Kalau tidak, Su'aib. Umatnya Su'aib. Bisa. Kan saya sudah ambil laba berapa? 50 juta. Dalam kurun waktu 10 tahun. Kalau begitu setahun saya laba berapa? 5 juta. Ibaratnya begitu. Ternyata dia janjinya 10 tahun, 8 tahun sudah lunas. Untung kan? Kenapa? Tadi dalilnya jika seseorang itu mampu pada hari itu, pada bulan itu bayarnya lebih dari apa yang biasanya, maka
jika dia menahannya maka zalim. Hadisnya begitu. Ya tak? Terus kalau kita nggak bisa melanjutkan, terbuka. Iya, diperhitungkan. Nggak bisa melanjutkan, diperhitungkan. Tidak ada denda. Tapi rugi. Ruginya apa? Kan rumah ini, kalau rumah kan sudah terpakai, mobil sudah terpakai, harga pasar. Appraisal, ya, ekonomi bilangnya depresiasi, akumulasi depresiasi, ya, nah itu. Berarti kalau misalnya penanggung jawab keuangan yang menurunkan Keluarganya. Sampai saya sudah daftar haji, saya mati, anak saya, ya, yang meneruskan. Nah ini, ada lagi. Tahu tadi terkait seandainya ada bank seperti itu kan boleh kita. Tapi orang ono, Ada. orang ono, wong wis jamin ora ono, kecuali Anda berada di negeri Islam, beres. Ya toh? Tidak ada. Ya. Jadi Anda dan saya katakanlah sudah ada perjanjian 1 bulan saya bayarnya 1,5 juta. Saya mampunya 2 juta, terima 2 juta. Kalau kita kan enggak, harus 1,5 juta potong bank. Islam tidak demikian. Sudah berbuat zalim jika seseorang enggak kira-kira. Dari itu saja sudah ketahuan. Ya. Terkait dengan keuntungan tadi kan kalau dicocokkan 200 jadi 150 juta. Iya. Dia mau jual 300 juga nggak apa-apa. Enggak masalah. Bebas. Saya beli 200. Ya, kan saya nggak ngomong saya belinya 200, kan begitu, nggak mungkin begitu toh. Saya jual 450, nggak apa-apa. Suka sama sukanya tuh di situ ya. Iya, Cocok. iya toh cocok. Saya jual 450. Anda mau tunai? Alhamdulillah. Ya toh, mau 3 bulan selesai? Alhamdulillah. Wong saya beri waktu 10 tahun. Tapi ketika dia membeli diskon jadi ada penurunan itu nggak masuk 2 harga ya? Enggak. Enggak ya? Enggak. Kan bisa oke 150 juta ya? Iya. Harganya. Tapi dia akhirnya berani apa? Saya ketika saya memotong katakanlah untuk apa namanya cicilan, saya kurang 5 tahun lebih, saya potong karena bapak nggak sesuai perjanjian, maka bapak dikenakan dana lagi. Loh, dikenakan dana, harusnya kan bersyukur dong. Ini enggak, ya toh, BPN ini, ya. Bank Tata Niaga, kan BPN, Bank Tata Niaga. Ya, lunas cepet malah penalti. ya, kena lunas cepat malah kena penalti. Ribanya, mohon maaf sekali kalau Anda membaca, mohon maaf loh ya, lihat itu YouTube-nya yang barusan meninggal, ya, kemudian Amir Abdad, ya, Firanda, ya, Badrus Salam, Basalam, Safik maupun Reza, pensiunan dari bank haram untuk diambil. Mohon maaf ini, sampai baca sendiri, sampai lihat sendiri lah. Kok saya ngomong begini kok sampai gegeri saya. Tadi nek diberitahu ya toh, uang saya, yang kerja saya, sampai melu opo. Ya toh, Su'aib, umatnya Su'aib. Gitu. Lalu apa? Dengan kata-kata yang sangat menohok, ala F.
Ya, mentang-mentang kamu ini sangat penyantun, sangat pinter, gitu kan? Begitu kan? Kan melecehkan itu. Lihat itu kata-katanya. Kalau dibahasakan, bukan memuji, seolah-olah memuji, padahal itu menjatuhkan. Dalil Quran sudah begitu. Uang saya, ya toh, harta saya. Makanya kalau Anda dan saya melihat karya beliau yang barusan meninggal, amar ma'ruf nahi mungkar, itu dikuatkan. Kalau kita melihat seperti itu, hajar agar dia sadar. Kalau tidak hajar, dosa kita mengalir. Enak, sini. Wes, naik mobilku saja. Inginnya membantu, padahal dia dalam rangka menghajar. Oh, kena sampai dosa. Pengennya menolong, salah. Harus menghajar malah menolong. Salah sampai. Lihat itu karya beliau. Lahiriahnya sih bagus ya. Ya lahiriah bagus kan? Lahiriahnya bagus. Dalam rangka kamu tidak akan sadar. Ayo naik mobilku. Tidak usah. Naik angkot saja, dekat kok. Punya uang. Ngapain sih jadi satu aja? Enggak. Dekat kok. 1 kali. Sari Kuring ke PCI 1 kali 5.000. Sampai di depannya kampungnya beres. Ya tak? Walah pemilik daripada mau antar sampai rumah, tidak usah. Dalam rangka apa? Menghajar. Wani orang, wis ngono toh, totoan. Ya, kalau nggak gitu nggak sadar. Sini. Sekalian. Salah sampai. Ya tak? Ada pelecing, asuransi, koperasi, iya, manajer aku ini, nang asuransi, sama. Wong saya ini kepala cabang, kacat. Itu PNS dan prinsipnya dari kasta Semuanya. Pokoknya di bank. Tetapi selama katakanlah PLN, orang apa? Karena tidak riba di sana. Ya. Walaupun lewat bank kan, tapi kan tidak dia. Tidak ada penalti, sokot di penalti. Ya kan, sepak bola lah. Iya, itu kan kalau baik dipotongnya bener lah, kalau mengalir. Ditambah karena ada beban, bukan denda, beban. Ini beban. Enggak, jadi lihat itu beban. Saya katakanlah terlambat 10 hari dari PLN, ya terlambat, dipotong. Beban 10 hari kan diperhitungkan sama PLN. Enggak mungkin enggak, itu dibebankan. Ya kan tadi kan batasnya sampai tanggal 10 toh. Itu ya kan? Kemudian itu dibebankan kepada kita kan nggak mungkin kalau kita tidak bayar. Maka dipotong lah, itulah seolah-olah kita kena bayar denda kan, padahal bayarnya ke 10 hari. Paling enak itu apa? Ya sekarang ini pakai apa? Token. Ya toh? Mati tatenono terus gak bayar. Ya toh? Ganti oble. Ya toh? Ya akan dicabut. Tapi kalau yang prabayar, ya toh? Yang pasca bayar, maka Anda dikenai beban terus, setiap bulannya itu kena. Sewa itu, ya toh, abonemen. Ya toh? Kecuali sampai bikin sendiri. Ya toh KWH-nya, ya toh? Bikin sendiri. Oh, selama nyewa. Ya, inilah. Nggak bisa, sebab apa? Kita bukan negeri Islam.
kan hanya bertahun. Nah, wis begitulah. Kita mengarah kepada kiamat. Kecuali kemarin Mama Gufron sudah omong-omongan sama malaikat Israfil untuk tidak terjadi kiamat. Wis ngono wae. Ya ta? Wong edan wis ngono wae. Ya. Diperintah, sing perintah malaikat lho menungso ternyata. Harusnya siapa yang memerintah malaikat? Allah. Sing mamurite mantuk-mantuk hebat guru saya ini. Wong komplak. Gitu. Sesama orang komplak kan saling mengoplaki. Ya kan? Dikira waras ora waras. Nah, ini malaikat diperintah manusia. Tidak pernah ada malaikat diperintah oleh manusia. Jibril datang, wahai Jibril, bantu aku ya untuk perang Badar. Enggak begitu, ya. Karena Jibril dan malaikat yang lainnya siapa yang memerintah? Allah, bukan Rasul. Ini melebihi ya. Sing Joko gawangi neraka bisa. Kayak bek-bekan pikiper wae. Ayo Asy-Syura surat 42 ayat 42. Allah Ta'ala berfirman, Innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum azabun alim. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih. Nah, ini secara umum. Ya, ayat ini secara umum dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Sing penting aku sugih, sing penting aku punya. Yang penting saya bisa nyicil, bisa beli motor, beli mobil, beres. Tidak demikian. Ia tidak mengindahkan kebenaran. Nah, itu ya. Kalau masih ada iman, syukuri. Tapi kalau nanti tidak ada iman, nah itu innalillah sudah. Murtad secara diam-diam. Murtad secara sembunyi-sembunyi. Ini surat 42 ayat 42. Berbuat zalim kepada manusia 3 virus. Ya, ini 3 virus. Dan fitnah itu asyaddu minal qatl, lebih buruk daripada membunuh, lebih kejam daripada membunuh, karena membunuh karakter. Fitnah itu membunuh karakter. Ya, inilah yang terjadi. Terus kemudian Allah Ta'ala berfirman, surat yang sama ya, Wadzalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong. Iya, itu ada. Kalau begitu, kalau saya dan Anda digolongkan oleh Allah golongan yang pertama dari surat 35 ayat 32, maka tidak bisa lepas kecuali masuk neraka dulu. Ya, ini kalau muktasid masih bisa, golongan yang pertengahan bisa. Terserah Allah, akan Allah mengampunkan diri kita. Tapi kalau zalim, Allah tidak akan ingkar janji. Karena ini tadi ayat ini, ya. Dan orang-orang yang zalim itu tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong. Allah tidak akan membela. Padahal Allah Maha Kuasa, tetapi Allah tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la tukhliful mi'ad.
Yang dibela kemungkinan adalah orang-orang yang muktasid, yang pertengahan. Ya, surat 35 ayat 32. Jadi orang-orang yang zalim ya itu dimasuk ke dalam neraka. Makanya dimudahkan oleh Allah untuk masuk neraka. Surat 19 ayat 71. Sebab apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuk. Mutafaqun alaih. Jadi terkait bagaimana posisi syafaatnya itu setelah dia bersih atau gimana? Apanya? Syafaat yang bisa menolong dia. Syafaat yang menolong dia. Syafaat yang menolong dia kalau dia itu zulman nafs, ya dah, zalimun li nafsi, maka syafaatnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena secara perbuatan nggak ada penolong kalau dia mau. Tapi kalau muktasid pertengahan, nah. Rasulullah menolong itu karena ada sebiji sawi tadi. Iya. Dan itu bertahap ya, bertahap. Termasuk Anda semua cari teman-teman kalian yang ada di neraka, ya, angkat mereka. Walaupun mereka punya iman, walaupun sebesar biji sawi. Apakah nanti bersamaan yang yang satu biji sawi ketemu yang dua biji sawi, misalkan begitu, Anda pasti akan menemukan yang dua dulu daripada yang satu. Wis itu diotomatis, atau Anda disuruh puter-puter saja sampai segitunya, ya. Tapi jangan punya pikiran orang sudah enak di neraka kok, di surga kok masuk ke neraka untuk nyari temennya. Jangan begitu. Wis tidak bisa dipikir oleh. Dalam mencari itu kenikmatan. Dalam mencari saja nikmat. Seperti ada pelindung. Ya. Saat itu yang mencari orang yang dari surga ke neraka itu sudah panas dan tidak berapa. Ya makanya saya jangan difikirkan dengan akal pikiran kita. Ya, wis ngono wae. Adalah, terus kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Nah itu. Makanya kemudian Rasulullah mengajarkan Abu Bakar, ya, Allahumma inni tolamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, faghfirli maghfiratan min indika warhamni. Kezaliman yang banyak bukan kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar itu adalah kesyirikan. Zulmun azim itu syirik, ada dalam surat 31 ayatnya 13. Ya, 14. Itu zulmun azim. Jadi kesyirikan. Makanya ketika sahabat diberitahu orang yang masuk neraka itu adalah orang yang berbuat kezaliman, terus para sahabat mikir, waduh, sepertinya kita tidak pernah lepas dari neraka ini. Kepikiran, ada yang nangis, terus-terusan ada yang nangis, ya, menyesali. Kenapa saya kok tidak dulu terlahir dalam keadaan Islam? Ya toh, kenapa saya terlahir dalam keadaan masih jahiliyah? Begitu seterusnya. Mendengar kegundahan itu turun surat itu tadi, Luqman. Lalu Rasulullah keluar. Kenapa kalian gundah? Karena memikirkan tentang firman Allah tentang orang yang zalim, ya Rasul. Di antara kita ini siapa yang tidak pernah berbuat zalim? Lalu Nabi menyatakan, zulmun adzim. Asyirku zulmun adzim.
syirik itu adalah kezaliman yang sangat. Baru lega mereka, baru lega. Ya, ini. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah milik orang lain dengan cara yang zalim atau menyerobot, maka di hari kiamat kelak akan digantungkan di tengkuknya dari 7 lapis bumi. Iya. Nek tidak sengaja boleh. Wong tidak sengaja tidak tahu toh. Nah, ya. Tapi kalau sengaja, nah itu yang jadi masalah. Terus kemudian Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yadlimu misqala dzarrah. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. ya itu, Allah tidak akan menzalimi seseorang pun, tidak ada yang dirugikan. Walaupun sedikit pun tidak akan dirugikan. Ya, perhitungan Allah sangat-sangat teliti. Cuman kita menganggap Allah itu seperti manusia. Itu saja. Contoh, sebutkan ya, ini sedekah dari saya. Sebutkan ya, sedekah dari saya. Ya kan? Foto-foto ya. Begitu. Ya, sepertinya nanti pakai bin ya, pakai bin. Ya kan? Catur Cahyono bin Mahfud, ya kan? Bin ya, Abdul Manan bin Kastri. Oh, gitu ya. Aku tuh jelas. Jangan lupa haji. Susah kalau gitu. Itulah manusia ya. Bisa karpe baiklah. Ya, terus kemudian Dalam sebuah hadis dijelaskan, catatan atau arsip yang tidak akan Allah biarkan sedikit pun adalah kezaliman yang dilakukan seseorang kepada orang lain. iya. Yang pertama membebani kita itu adalah saya menzalimi orang lain, yaitu lewat 3 virus. Ya, surat 49 ayat 12 itu. Zon, tajassus. Saya dengar Abu Ridho itu dulunya menikah 8 kali ya, misalkan. Itu tajassus. Biar 8 kali, 9 kali, 10 kali urusan dia. Jangan onte-onte, jangan kepo. Terus ada istrinya Abu Ridho. Sampai istrinya yang keberapa? Panjang itu ya. Anda bertanya, Anda istri keberapa saja, Anda sudah berdosanya besar, Anda sudah menyalahi dalil. Istri itu tidak ada nomor. Nanti ditulisi istrinya Nabi nomor berapa. Istri ya, istri tidak pakai nomor. Ya, nomor seri tidak ono. Wis istri cukup sampai istrinya ya alhamdulillah. Wes, setannya masuk ke berapa? Di mana? Makanya para sahabat tidak ada yang bertanya begitu. Kenapa? Besar dosanya. Wahai Maimunah, kamu istri keberapa? Tidak ono, tidak berani. Wahai Asma, engkau istrinya Abu Bakar keberapa? Istri ya, istri. Kita ditambahi, dosanya besar. Tajassus. Dan itu tidak termaafkan sampai orang itu memaafkan.
Tidak akan memaafkan. Kalau bilang jumlahnya aja nggak apa-apa. Apa nih? Boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh. Istrinya 4 nggak boleh. Istrinya 4 tidak boleh. Wis istrinya gitu saja. Iya. Ya, kalau sudah istrinya kelima, maka tidak perlu dianu. Itu namanya mukhalli. Punya istri sampai 5, yang kelima, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan seterusnya mukhalli. Yaitu apa? Orang yang menghalalkan apa yang telah diharamkan. Istri kelima dan seterusnya itu yang disebut dengan pelakor. Kalau sekarang 1 sampai dengan 4 itu pelakor. Pelaku kan? Iya. Nah, sah. Bisa aja aneh-aneh pokoknya. Tajazus jangan. Ya, yang lalu buat Abu Ridho, yang lalu buat Abu Ilham, yang lalu buat Abu Fadil, ya lu. Jangan sampai di ode-ode. Woi, Abu Fadil dulu nyolongan. Wis gak usah kan? Ya. Tajasus. Ya. Terus kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menunda-nunda membayar hutang bagi yang mampu adalah kezaliman. Nah itu tadi, mampunya bulan ini saya 2 juta, tetapi karena perjanjiannya 1,5, saya bayar 1,5, zalim. Jadi kalau orang ribawi ya, maka kezalimannya itu tumpuk ondong, murakkab kuadrat. Orang utang itu mesti kuadrat, kezalimannya kuadrat. Munafik lebih besar kepada, makanya tidak disolatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang tidak boleh mensolatkan khusus yang riba. Tapi yang hutang Nabi tidak mensolatkan, orang-orang disuruh mensolatkan. Tapi khusus yang riba tidak disolatkan, wis langsung dikubur wae. Ya, ini jadi berat. Karena apa? Dalilnya sudah jelas, surat 9 ayat 80 dan 84. Engkau doakan, mintakan ampun untuk dia 80 kali dalam sehari semalam, wahai Muhammad. Pada Rasul yang mendoakan, bukan Abu Fadil, bukan Abu Rama, bukan Abu Ridho. Rasulullah saya ditolak, apalagi Abu Fadil. Ya, ini terus bentuk kezaliman yang paling besar adalah bersumpah palsu untuk sesuatu yang bukan miliknya. Iya, contohnya apa? Saya jualan, ya Abu Ridho juga jualan. Abu Uwais menawar di tokonya Abu Ridho. Ya, saya masih kosong, Pak. Kamu jual berapa itu? Jangan murah-murah loh ya. Saya saja jualnya 200 kok. Sumpah saya tadi barusan jual 200. Padahal untuk apa? Agar dia tidak menawar kepada Abu Ridho. Karena Abu Ridho sudah jualnya 175. Saya bilang saya sudah jualnya 200. Gak melu memiliki, itu dosa. Dan kezaliman yang cukup besar, ini berdosa. Makanya masuk al-kabair. Ngompori begitu tok supaya Abu Uwais tidak sampai menawar saja, itu sudah dosa besar karena sumpah saya. Ya, nah ini. Terus kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, meskipun untuk barang sepele,
Beliau menjawab, meskipun hanya setangkai ranting pohon arak untuk siwak. Lah sampai segitunya. Kemarin tentang apa? Sendal, ya, untuk mengambil ghanimah, tali sendal 1 biji 2 biji, wah, padahal tali sendal wis pepek ngono awake dhewe. Tapi kita ini tadi yang remeh-remeh di selempit, no, ya, receh, ya kan? Polisi narik yang 5.000, 2.000 pinggir jalan itu ya, tapi kan berapa bis, truk kan ada itu ya, nah, yang pakai seragam begitu. Yes, innalillah, receh. Alasannya sedikit-sedikit tapi lama-lama menjadi bukit. Ngono. Padahal haramnya ini. Ya. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang kami pekerjakan di antara kalian untuk suatu pekerjaan, kemudian ia menyembunyikan sesuatu, meskipun hanya sepotong jarum atau yang lebih mahal dari jarum, maka barang tersebut, barang hasil menipu, akan dihadirkan kelak di hari kiamat. Saya kudu jujur-jujuran. Walaupun kecil tadi saya ambil kulitnya jeruk, ya, kena saya kena. Ya, makanya ibu-ibu ini biasanya beli buah. Ikhlas ya, ikhlas ya. Oh, sudah dia taker. Ya, ikhlasnya dipaksa. Terus dikasihkan ke anaknya lagi, dipangan be anaknya. Harum. Encep boleh. Encep 10. Iku dudu encep. Ya. Ya, tambahnya anu cabe ya, tambahnya cabe. Loh, cabe. Yang ambil 10. Saat ini cabe rawit lagi mahal, Bu. 10 biji ada harganya. Ya. Ini rata-rata saya dan Anda akan dimintain pertanggungjawaban. Ya. Tomat, Bu, minta tomat saja 1 ya. Ya, tomat 1. Ya. Pinjam garam. Ya. Enggak tahu yang sampean makan tadi ada barangnya yang itu enggak. Wis ngono wae. Ayo kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jubah yang dahulu diambilnya secara zalim benar-benar akan mengobarkan api neraka untuknya atau membakarnya. Kemudian berilah seseorang dengan membawa seutas tali sandal yang ia pernah ambil sebelum dibagi rata atau di antara para mujahidin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seutas tali sandal dari api neraka. Iya, tidak malu-malu mereka. Kita kan malu ya, mengakui kesalahan. Dulu tidak, zaman Nabi tidak. Daripada masuk neraka, saya ngakui saja ini saya ambil. Ya, itu jujurnya mereka. Tanpa rasa malu mereka mengakui kesalahannya. Kalau kita kan tidak. Lihat tentang orang yang menukar kurma dengan kurma, yang satu kurma kelasnya di bawahnya kurma yang dia tukar. Ketika Nabi menyatakan itu termasuk riba, langsung dibuang sama dia. Kalau kita emang tak bawa, ya tak? Langsung dibuang, karena begitu dibilang riba langsung dibuang. Ya tak? Kalau kita emang
untuk keluarga saya. Lalu riba itu jangan sampai masuk kepada keluarga saya. Begitu kata Pak sahabat, jangan sampai, buang saja monggo. Dan dibuang di depan Nabi, bukan kemudian dia marah kepada Nabi, tidak. Kalau kita, loh kok kamu buang di depan saya cuma mengingatkan, begitu tersinggung kita. Enggak. Ya, inilah. Saya ke Sukabumi. Ada suatu wilayah, itu perumahannya orang-orang elite. Sampai sekarang berdiri megah. Tetapi karena tempat itu terjadi guncangan, sering terjadi guncangan, maka tidak ada satupun yang menghuni di sana. Saya bilang dalam diri saya sendiri, ini kalau saya nanti dalam pelarian menghindar semuanya, ini bisa saya pakai. Mewah gaya Eropa, masih lengkap, cuma tidak ada listriknya karena memang tidak ada yang mau bayar. Tapi karena takut ada longsoran dan yang lainnya, maka tidak ditempati. Masih lengkap, jalannya juga masih bagus, cuman memang banyak rerumputan yang tumbuh. Saya sudah ke sana, survei saya, tinggal milih. Lebih dari 100 rumah. Dan terbengkalai lebih dari 5 tahun itu udah ada. Ya, nah ini. Dan itu ternyata di Tanah Pasundan, Jawa Tengah, Jawa Timur banyak. Sampai satu desa di Semeru itu malah kosong total. Ya, malah tidak ada rumputnya sama sekali. Wong kena erupsi. Tapi utuh, rumahnya utuh total. Tapi satu desa itu habis. Tidak ada satupun orang karena khawatir erupsi. Saya sudah ke sana sambil survei. Barangkali bisa dipergunakan. Ya, ini saya senang lihat-lihat begitu yang kosong-kosong. Itu. Jadi walaupun murah, kalau dari yang haram, maka ia harus mempertanggungjawabkan. Ya, saya pernah ngomong kerupuk kulit, ya kan? Nah, ini khawatir saya, kerupuk kulit saja. Ya, khawatir. Maka mintalah keikhlasannya kepada orang yang pernah kita ambil barang. Ya, itu. Terakhir yuk, seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika aku terbunuh dalam keadaan bersabar, mengharapkan pahala, menyongsong musuh dan tidak lari darinya, apakah dosa-dosaku akan dihapuskan oleh Allah? Beliau menjawab, benar, kecuali utang. Iya, kecuali utang. Utang dibayar asuransi, pas tambah murokab, dosanya murokab. Ya, karena saya orang asuransi, jadi saya tahu betul, makanya ini murokab. Ya. Kita habiskan sampai sebelum saroh ya. Sebelum saroh. Silakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang merampas harta milik Allah dengan cara yang tidak benar, maka di hari kiamat kelak mereka akan masuk neraka. Nah, iya. Kenapa? Darah dan daging yang tersusun dari barang yang haram tidak ada tebusannya kecuali api neraka.
Makanya kemudian dari Jabir, silakan hadis selanjutnya disebutkan itu. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ka'ab bin Uzrah, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang yang haram. Nerakalah yang paling pantas baginya. Hadis ini berderajat sahih berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Iya, riwayat yang lain, barang yang tadi yang disebutkan sebelumnya hadis, barang yang diambil dengan cara kita mengambilnya dengan cara yang haram, nanti akan didatangkan dalam bentuk api. Mobil nanti dalam bentuk api, terus disuruh numpaki awake dhewe piye kira-kira. Ya. Inilah yang harus kita tebus dengan banyak istighfar dan berhenti darinya. Kalau tidak, innalillah. Kalau kita berbangga sebagaimana umatnya Su'aib, innalillah. Ya, inilah. Makanya hajar itu perlu supaya orang itu beramar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan yang paling, saya pernah ada hadis Muslim, jika kau melihat kemungkaran rubahlah dengan tangan, jika kau tidak mampu maka dengan lisan, jika tidak mampu maka dengan hatimu, dan hati itu selemah-lemahnya. Kita melihat kemungkaran, ya, menasehati, dia tidak mau, kita hajar. Hajar itu bentuk dengan tangan, bukan dengan hati, supaya dia tahu pengingkaran kita begitu. Ya wis, kalau demikian memang kalau kamu tidak bisa dinasehati, sudah hajar. Dan itu dengan tangan. Maksudnya dengan tangan? Maksudnya dengan tangan gimana? Dengan perbuatan. Oh, sikap kita ya? Sikap. Bukan dihajar. Ya, bukan dihajar. Ya. Hajar kan bentuk takdir kan? Ya. Memutuskan tali silaturahim dalam rangka untuk memberi peringatan. Memutuskan tali, bukan memutuskan tali silaturahim dong, jangan dipotong loh ya. Dalam rangka memberi peringatan. Walaupun itu bapakmu, kan begitu. Walaupun itu anakmu, walaupun itu saudaramu, walaupun itu keluargamu, kan beratnya di situ. Ada WA istri saya, ini masih belum saya hapus. Adatnya, anakmu itu pengennya beli mobil seperti keluarganya yang lainnya dengan cara nyicil, tapi Anca tidak mau. Anca anak saya, anak catur, ya tidak mau. Tak bilang iyo bagus. Jadi menantu saya pengen beli mobil tapi nyicil, nek cash tidak mampu. Istrinya tidak mau. Saya bilang bagus, jangan paksakan. Anak catur, Anca, anak catur. Ya bener kan? Ya. Saya ganti obat, namanya anti capek, Anca. Ya kan? Terus ngono wae. Ini diantaranya. Ya kalau nuruti, ya memang. Ya tak? Terus kemudian Abdul Wahid bin Ziyad berkata dari Aslam Al-Kufi. Abdul Wahid bin Ziyad berkata dari Aslam Al-Kufi, dari Murrah bin Hamdani, dari Zaid bin Alqam, dari Abu Bakar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, tidak akan masuk surga tubuh seseorang yang selalu diberi makan dari barang yang haram. Perhatikan betul-betul itu. Karena ini ada di dalam surat 2.
ayat 168 untuk orang yang umum. Surat 2 ayat 172 bagi orang yang beriman. Surat 23 ayat 51 bagi para nabi dan rasul. Untuk menjaga apa? Makanannya yang masuk ke dalam perutnya. Saya bacakan di dalam Tegar di Atas Titian Sunnah. Ya. Ada di dalam Tegar di Atas Titian Sunnah. Pada halaman, kalau di atas Tegar di Atas Titian Sunnah ini ada dituliskan apa namanya, tentang makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Sungguh seseorang yang menjaga dirinya dari makanan yang masuk ke dalam tubuhnya ialah ahlus sunnah. Jika ia membiarkan sedikit saja dari yang haram masuk ke dalam tubuhnya, sungguh dia bukan orang ahlus sunnah. Tegar di Atas Titian Sunnah. Ini sudah kita baca di dalam Al-Lalikai Syarah I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah di TS. Ya. Jadi menjaga itu berat. Karena tadi hadisnya yang sudah disebutkan tadi. Ya, daging yang tumbuh dari barang yang haram tidak ada balasannya kecuali. Riwayat yang lain sudah saya sebutkan tadi, mobil segala macam nanti berbentuk api lalu ditimpakan. Nek rumah, kira-kira sampean mau gak rumah kobong sampean masuki? Ya, nah ini. Ya, apa sampean bisa tenang memasuki rumah yang terbakar? Ya tidak akan bisa masuk sampai. Ya, nah inilah. Terus yang termasuk di dalam bab ini. Iya, itu Syafi'i. Itu Imam Syafi'i. Bukan. Jadi Imam Syafi'i. Ia minta izin betul Imam Syafi'i untuk mencari ridhonya. Padahal itu buah yang jatuh ke sungai dan mengalir. Dia cari di mana itu. Imam Syafi'i, Ad-Diwanus Syafi'i. Ada di dalam karya Imam Al-Baihaqi, Diwanus Syafi'i. Ya, itu Imam Syafi'i, kisah Imam Syafi'i. Dalam rangka menjaga yang tadi yang masuk dalam. Nah, ya. Yuk, yang termasuk dalam bab ini. Yang termasuk di dalam bab ini adalah para pemalak, pembegal, pencuri, pembohong, pengkhianat, pemalsu, orang yang meminjam sesuatu kemudian mengingkarinya, orang yang mengurangi timbangan dan takaran, orang yang mengambil barang sedangkan ia tidak mengetahui siapa pemiliknya yang sah, penjual barang cacat akan tetapi ia merahasiakan cacatnya, penjudi, dan orang yang melampaui batas dalam memberi penjelasan kepada pembeli. Iya. Ya, dan itu syarahnya panjang, ini syarah yang lainnya panjang. Ya. Ini tentang yang 20 ya. 20. Ya. Sedangkan riba itu ada di pada nomor 7 di dalam bab ini. Ya, ini karena bahasan yang lampau. Sampai di sini dahulu, kalau tidak ada pertanyaan, aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum.